Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yesaya 35 ayat 4-10. Kita membacanya masing-masing di tempat kita. Saya baca ayat 4 dan 5. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kami. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Pandemi yang telah kita hadapi sejak Maret 2020 memiliki dampak yang beragam dalam kehidupan kita, membawa pergumulan baik secara kesehatan maupun kehidupan perekonomian. Menambah beban kehidupan sebab sungguh nyata akibat dari pandemi ini. Banyak dari masyarakat yang terpapar dan sembuh dan tidak sedikit yang mengalami peristiwa duka cita. Di tengah keadaan yang demikian, kita sangat membutuhkan topangan, kabar baik yang dapat melepaskan dan membebaskan kita dari segala ketertekanan ini. Kita tidak dapat lari dari kenyataan. Kita tidak dapat menghindari keadaan ini. Yang dapat kita lakukan adalah menghadapi kenyataan, menghadapi keadaan ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sebab jika ketakutan yang menguasai kita, tentulah kita akan semakin dilemahkan. Semua kita merasa takut. Tetapi rasa takut itu tidak merajai kita supaya kita dapat berpikir dengan jernih dan bijaksana, terlebih mengandalkan kuasa Tuhan yang menguatkan kita. Bangsa Israel yang terancam oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, terutama Asyur yang pada saat itu mau memperluas daerah kekuasaannya. Dalam situasi ketakutan ini, bangsa Israel mengharapkan jalan keluar, yaitu mengandalkan Mesir, bukan Tuhan. Yesaya pasal 35 ayat 1-10 secara jelas menggambarkan situasi bangsa ini seperti gurun padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah. Digambarkan keadaan yang tawar hati, patah semangat, atau bahkan bisa disebut apatis, namun tetap keras kepala. Dalam keadaan yang demikian, Yesaya memberikan kabar sukacita tentang pengharapan akan datangnya penolong, yaitu Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dengan demikian, bangsa Israel diberi pemahaman keselamatan dan kebahagiaannya tidak didapat dengan usaha sendiri atau pertolongan bangsa Mesir, tetapi Allah lah yang menyelamatkan. Allah menyelamatkan menyatakan sesuatu perubahan nyata, antara lain ada kesembuhan secara fisik atau jasmani, orang buta dicelikkan, yang bisu bersorak-sorai, yang lumpuh melompat seperti rusa. Kedua, alam yang indah, gersang menjadi berumput hijau, kering menjadi kolam, ada air, di tempat serigala berbaring, tumbuh tebu dan pandan. Di tempat ketakutan menjadi lahan pertanian. Ketiga, jalan raya yang disebut Jalan Kudus. Keempat, orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Allahmu akan datang merupakan jaminan yang menghibur orang yang berputus asa dan berkecil hati, bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kejadian-kejadian di dunia untuk membuat masyarakat tunduk pada tuntutan keadilan dan untuk menyelamatkan umatnya dari para penindas mereka. Ayat 5-7 adalah suatu jaminan bahwa kekuatan Allah akan menggantikan ketidakberdayaan manusia. Orang-orang percaya akan dapat melihat kebenaran Allah dan mendengar suaranya. Hidup menurut jalannya tanpa rintangan, menyatakan kesaksian dan pujian. Kekayaan dan makanan yang memuaskan akan merupakan bagian tetap mereka, bukan lagi kepanasan serta kehausan seperti pada masa lalu ketika mereka belum lahir baru. Perhatikanlah, tanah pasir yang hangat mungkin adalah istilah Ibrani untuk fata morgana di padang pasir, yang mengecoh orang haus yang berjalan di padang pasir dengan pandangan menyesatkan seolah-olah ada air di bawah langit di sana. Umat yang ditebus akan hidup menurut jalan kudus, di mana kekotoran moral akan ditiadakan. Demikian juga singa-singa rakus yang melambangkan kejahatan iblis. Di jalan itu, orang bodoh atau orang yang tidak berhati-hati pun, jika mereka telah ditebus dan lahir baru, bisa lewat dan tidak tersesat. Orang-orang yang pergi ke kota kudus melalui jalan raya ini, dari Babel, yaitu kota kebinasaan, akan ditandai oleh sukacita khusus yang tidak dikenal oleh dunia.
Mereka akan menyanyikan pujian syukur yang tidak pernah bisa dinyanyikan oleh orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kabar baik ini datang kepada orang Israel di tengah ketertekanan mereka, demikian juga dengan kita di tengah keadaan kita sekarang ini. Jangan takut, kuatkan hatimu, jangan bersandar sepenuhnya. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan warna-warni duniawi ini. Tuhanlah yang menyingkirkan ketakutan kita, ketertekanan kita, bahkan memberikan harapan bagi kita bahwa tangan Tuhan sendiri yang menolong kita menghadapi segala situasi kehidupan ini. Yang perlu kita lakukan adalah percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan dan setia kepada tuntunannya, dan jangan bersandar kepada kekuatan duniawi. Jangan takut, kuatkan hati, Tuhan akan tetap menolong dan menopang kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkanlah kami dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami tidak ditekan oleh keadaan ini, tetapi kami boleh semakin kuat, semakin berpengharapan hanya kepadamu saja, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang menguatkan kami, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.